Halo sob, kembali lagi di RTD Channel. Salam rileks, tenang, damai, rahayu, sagung dumadi. Sobat RTD, kali ini saya ingin bercerita mengenai cara berkomunikasi dengan Tuhan. Cara berkomunikasi dengan Tuhan yang sebenarnya sudah kita ketahui caranya by default. Dulu sebelum kita datang ke dunia, ya jelas lah ya. Sebelum kita datang ke dunia, kita adalah seorang jiwa, tapi tidak mempunyai tubuh fisik seperti ini. Ya betul, memang begitu, karena memang kita tidak hidup di dimensi 3 seperti sekarang ini. Dan ketika kita hidup di dimensi 3, hadir di dunia, memiliki tubuh fisik seperti ini, akhirnya cara berkomunikasi dengan Tuhan ini menjadi abstrak. Karena memang kita dikondisikan oleh situasi, oleh kondisi, oleh doktrin-doktrin yang ada di sekitar kita. Kita berkomunikasi dengan Tuhan melalui pikiran, perasaan, atau bahkan sering tidak kita sadari. Dan selalu kita cari bagaimana cara berkomunikasi dengan Tuhan. Selalu kita cari. Itu buat orang yang mencari, itu buat orang yang tersadar. Dia selalu mencari. Tapi bagi yang tidak tersadar, dia hanya memandang bahwa Tuhan ini jauh di sana. Dan untuk berkomunikasi kepadanya, itu adalah hal yang abstrak, atau hal yang sulit, atau bahkan hal yang tidak mungkin. Dan dengan doktrin-doktrin yang diberikan kepada kita tanpa kita sadari, para dark worker membuat doktrin bahwa tidak semua orang bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Hanya orang-orang tertentu sajalah yang bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Hanya orang-orang tertentu yang keturunan dari orang-orang hebat. Hanya orang-orang tertentu yang memiliki kategori sebagai seorang guru, seorang master, seorang mursid, seorang pandita, seorang romo sajalah yang bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Dan tentu saja jika seseorang itu adalah keturunan dari orang-orang yang saya sebutkan tadi, maka mereka biasanya punya kemungkinan lebih besar dibandingkan orang-orang biasa seperti kita untuk bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Kenapa bisa begitu? Karena itu adalah doktrin yang diberikan kepada kita tanpa kita sadari oleh para dark worker. Sehingga ini menjauhkan kita dari Tuhan itu sendiri. Bahkan dalam ibadah keseharian kita, sholat, berdoa, meditasi, tafakur, sembahyang, kita menjadi jauh dari Tuhan. Hasil dari ibadah kita malah justru membuat kita jauh dari Tuhan. Karena sebenarnya yang sedang kita hubungi itu adalah diri palsu kita sendiri, ego kita sendiri, amarah kita sendiri, keinginan kita sendiri, atau bahkan asumsi pikiran, prasangka dari pikiran. Hanya itu. Kenapa bisa begitu? Karena doktrin dari para dark worker kepada kita yang kita terima tanpa kita sadar. Karena seharusnya ketika kita kecil, waktu awal kita menjalani kehidupan ini, sebelum kita mendapatkan terkena riuh rendahnya suara, kebisingan, masalah-masalah kehidupan, ini seharusnya kita dikenalkan dulu dengan Tuhan. Seharusnya kita mengalami sebuah proses yang disebut sebagai kebangkitan spiritual. Banyak para fasilitator yang seharusnya menyambungkan kita kepada kesadaran Tuhan di saat awal kita hidup, tapi menjadi tidak terjadi. Pencerahan spiritual hanya kita dapatkan nanti terakhir akhir. Itu pun bila kita beruntung. Bila tidak, ya tidak kita dapatkan. Akhirnya kita tidak bisa
berkomunikasi, berinteraksi dengan Tuhan. Karena kita seolah-olah jauh darinya. Padahal Tuhan sudah memberikan kepada kita ini ruh atau percikan cahaya Tuhan yang ada di dalam diri kita. Ini adalah sebuah bekal. Ini adalah sebuah tanda dari Tuhan bahwa Dia berkenan untuk dihubungi. Jika kita bisa berhubungan, bisa terkoneksi, bisa nyampe kesadaran kita pada kesadaran ruh atau spirit atau percikan cahaya Tuhan yang ada di dalam diri itu, maka kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Di setiap video saya selalu ingatkan, yuk kita relaksasi energi lagi, yuk kita masuk pada kesadaran jiwa tenang. Sebab pada kesadaran jiwa tenang kita menjadi lebih bisa untuk terhubung, terkoneksi dengan Tuhan itu sendiri. Sebab dalam kesadaran jiwa tenang kita bisa melampaui pikiran, diri palsu kita, jiwa ego, jiwa amarah, serta jiwa keinginan. Kita bisa amati mereka dan bisa lebih sadar ada apa saja di dalam diri kita. Sampai suatu ketika kita sadar juga bahwa ada sesuatu yang lain, sesuatu yang baru, sesuatu yang bukan diri kita sendiri. Dan ternyata itu Tuhan. Sebab saya percaya dengan janji Tuhan, bila kita bisa masuk kepada jiwa tenang, kesadaran jiwa tenang, maka akan ada Tuhan yang menyapa kita. Maka kita akan sadar bahwa selalu ada Tuhan di dalam diri kita yang seharusnya bisa kita sadari sejak awal. Gitu aja sharing saya kali ini. Jangan lupa lakukan yuk relaksasi energi, latih relaksasi energi dalam keseharian. Tidak usah menunggu waktu yang tepat, yang hening. Yang seperti saya ini, ada banyak suara-suara, ada banyak motor lewat, ada banyak suara kendaraan, suara binatang, suara orang lain. Bahkan bila pun Sobat RTD sedang di pasar, sedang di kantor, sedang di mall, dalam setiap aktivitas latih terus relaksasi energi. Sehingga kapan saja, di mana saja, apapun kondisinya bisa masuk pada kesadaran jiwa tenang. Gitu aja video saya kali ini. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah ucap dari saya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Salam rileks, tenang, damai. Rahayu Sagung Dumadi.